Halo sahabat film dimanapun berada, semua kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Home Alone 1990 atau Home Alone pertama. Pasti beberapa dari kalian sudah tahu film ini karena film ini selalu diputar setiap tahun, biasanya di hari libur besar. Meskipun film ini untuk anak-anak, film ini juga cocok untuk berbagai usia. Film ini menceritakan sekelompok keluarga yang akan pergi berlibur dan mengalami hal yang tak terduga. So, tanpa berlama-lama, siapkan cemilan duduk yang manis dan bersama kita katakan, selamat menyaksikan. Di awal film diperlihatkan keluarga besar yang sedang bersiap untuk pergi berlibur dan keluarga itu bernama Mick Callister. Dan pemilik rumah ini adalah Pak Peter dan Ibu Kate. Di sisi lain, polisi yang sedang berpatroli untuk mengawasi keadaan, namun tak seorang pun yang memperdulikannya. Polisi tersebut juga agak aneh dan tidak tahu apa maksudnya. Sehari sebelum keberangkatan mereka, anak bungsu dari Peter dan Ibu Kate yang bernama Kevin sedang diejek oleh saudaranya. Kevin sendiri merupakan tokoh utama dari film ini. Kevin dalam film ini memiliki sifat yang manja dan cerewet. Pada saat mereka bersama, saudaranya mengejek Kevin yang sangat manja dan Kevin pun mengacaukan makan malam mereka, bahkan sampai menumpahkan minuman ke tiket penerbangan mereka. Karena kejadian itu, ibunya menyuruh Kevin harus tidur di loteng. Namun Kevin yang sangat kesal memarahi ibunya dan berkata, Kevin merasa sangat dikucilkan sehingga dia berkata demikian. Saat tengah malam, angin berembus sangat kencang dan mematahkan beberapa ranting pohon yang mengakibatkan pemadaman listrik yang mengakibatkan alarm mereka tidak aktif. Akhirnya keluarga Michaelis terbangun kesiangan dan mereka terlihat sangat terburu-buru untuk mengemasi barang yang dibawa dan mereka bersiap untuk menuju ke bandara. Ketika semua sudah merasa beres dan siap, mereka tidak mengetahui bahwa Kevin masih tertidur di loteng. Setelah sampai di bandara, karena jam keberangkatan yang hampir telat, namun akhirnya mereka bisa naik pesawat. Sementara Kevin yang terbangun, terheran dan kebingungan karena seisi rumahnya kosong. Jadi Kevin berpikir bahwa keinginannya kemarin benar telah terwujud. Merasa dirinya hanya seorang diri, ia senang akan kebebasannya. Tetapi Kevin juga merasa takut kepada tetangganya yang bernama Pak Tua Marley, yang mana dikabarkan Pak Tua tersebut adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ada rumor bahwa ia telah membunuh keluarganya sendiri. Kevin sangat takut terhadap Pak Marley. Lalu Skin berganti dan memperlihatkan sepasang pencuri yang berhasil membobol sebuah rumah kosong. Mereka berdua bernama Harry dan Marv. Ternyata Marv pernah menyamar sebagai polisi di awal film tadi, di mana ia melakukan hal itu agar memastikan rumah yang ditargetkan mereka betul-betul kosong. Setelah berhasil merampok beberapa rumah, mereka berencana mencuri di rumah Michaelister. Kevin yang mengetahui hal itu, Kevin menipu mereka bahwa mereka tidak jadi berlibur agar kedua pencuri tidak masuk ke rumahnya. Lalu Skin beralih kembali kepada ayah dan ibu Kevin, dan ibu Kevin merasa ada yang ketinggalan, dan secara tak sadar ia lupa dengan anaknya Kevin. Hal itu sangat membuatnya shock. Setelah tiba di Prancis, Kate memberitahukan kepada seluruh keluarganya bahwa Kevin tertinggal di rumah dan mereka semua kaget. Untuk itu Kate mencari penerbangan kembali ke Amerika, akan tetapi keberangkatan ke Amerika tertunda 2 hari lagi. Tiba-tiba ada seorang yang datang menawari tumpangan kepadanya, dan orang itu bernama Tuan Gus Polinski. Dia adalah seorang anggota grup band dan menawarkan Kate untuk bersama mereka karena mereka satu tujuan. Di sisi lain, Harry dan Marv menyadari bahwa anak yang ditemui mereka kemarin berbohong. Tanpa sengaja, Kevin mendengar diskusi kedua pencuri tersebut yang berencana membobol rumahnya di saat malam nanti. Di saat menjelang malam, Kevin pergi ke gereja untuk menenangkan dirinya. Di sana, ia juga bertemu Pak Tua Marley dan berbincang-bincang, dan Kevin tahu bahwa Pak Tua itu tidak seperti yang dipikirkannya. Kevin pun pulang dan bertekad melindungi rumahnya dari pencuri itu.
Setelah makan malam, Kevin membuat jebakan di sekitar rumahnya, dan setelah siap, ia pun bersiap untuk menghadang para pencuri itu. Di sini kita melihat Harry dan Marv mencoba masuk ke rumah Kevin, namun mereka dikejutkan dengan berbagai jebakan yang membuat sekujur tubuh mereka terluka. Akan tetapi mereka tak menyerah dan berhasil masuk ke rumah Kevin. Tetapi bukan hanya di luar rumah saja, di dalam rumah pun mereka juga terus dikejutkan dengan berbagai macam jebakan yang telah disiapkan oleh Kevin. Setelah memakan banyak jebakan, mereka seakan menghiraukan barang-barang berharga dan mereka ingin sekali untuk menangkap Kevin. Itu disebabkan karena Marv dan Harry sudah sangat kesal dengan Kevin. Sampai akhirnya mereka berhasil menangkap Kevin dan secara tiba-tiba Pak Tua Marley datang dan menyelamatkan Kevin. Singkat cerita, Kevin sebelumnya telah melaporkan kepada kepolisian dan kedua pencuri itu akhirnya berhasil ditangkap. Kevin sangat berterima kasih kepada Pak Tua Marley yang telah membantunya. Setelah kejadian itu, Kevin sangat merindukan keluarganya kembali. Keesokan harinya, ibu Kevin telah tiba di rumahnya. Kate sangat senang melihat Kevin dalam keadaan baik saja. Kate pun minta maaf kepada Kevin karena telah meninggalkannya. Namun Kevin tidak memberitahukan apa yang telah dia alami. Di akhir cerita, Kevin melihat Pak Tua Marley yang sudah bertemu dengan keluarganya kembali. Tamat, ending yang membahagiakan. Secara keseluruhan, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah gunakanlah kecerdasanmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya Rizky bersama tim RDA Film mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.